menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Retorika Dakwah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Staida, Jakarta. Stay tune. Teman-teman, I have a question for you. Aku punya beberapa pertanyaan buat kalian. Mungkin nanti kalian bisa jawab dengan versi kalian masing-masing ya. Yang pertama adalah, apa sih kekhawatiran dalam hidup teman-teman tuh yang teman-teman selalu khawatirkan, selalu cemaskan? Itu is my first question. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada pertanyaannya lagi setelah itu. Dalam hidup ini, dimana kita punya kekhawatiran dan kecemasan masing-masing dari kita, sudah berapa persen ikhtiar atau usaha yang teman-teman lakuin untuk menggagalkan kekhawatiran itu, supaya kekhawatiran itu tidak terjadi? Sudah berapa usaha, berapa ikhtiar? Itu yang kedua. And the next question adalah, yang ketiga adalah, pernah gak sih kalian gagal dalam berikhtiar, dalam berusaha? Usaha atau ikhtiar dimana itu menjadi value tersendiri untuk kalian supaya kekhawatiran dalam hidup kalian itu tidak terjadi. Apa pernah teman-teman gagal? Jika memang jawabannya ya pernah, sudah berapa kali teman-teman meriset kehidupan teman-teman tuh dari nol lagi? Karena setiap kita merasakan kegagalan, of course kalian tahu gimana rasanya, dimana kita harus meriset ulang dari awal lagi, dari nol lagi. Ya, itu. Dari sini teman-teman bisa jawab sendiri 3 pertanyaan yang tadi aku kasih, dan dari situ bisa disimpulkan bahwa kita semua hidup di dunia ini dengan kekhawatirannya kita masing-masing. Kebanyakan manusia dalam hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, termasuk aku juga. We live a life with our big worries, ya kan? Lalu pernah gak teman-teman berada di fase dimana teman-teman saat itu berada pada celah kesempatan untuk mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan? Sometimes ketika kita melihat jalan dimana kita menganggap bahwa jalan itu adalah suatu jalan, sebuah jalan yang bisa kita lewati, yang mana endingnya itu kita dapat ketenangan dan kebahagiaan. Itu pernah nggak berada di fase itu? Tapi justru ketika melewati jalan itu, kita sudah masuk ke dalam labirin jalan tersebut. Namun yang kita temukan adalah kosong, nothing. Ternyata kebahagiaan yang kita harapkan di awal dari jalan tersebut itu tidak ada. And of course we feel like nothing. Do you ever feel yourself like nothing? Ya, seperti itu. Dan kemudian setelah melewati jalan tersebut dan kita sudah tahu jalan itu buntu, tidak ada ketenangan dan kebahagiaan yang kita cari di sana, kita harus kembali lagi ke belakang, keluar dari labirin tersebut. Dan bisa kita bilang bahwa jalan yang kita lihat, cahaya yang kita lihat di awal hanyalah cahaya semu saja. Cahaya semu, ya, cahaya semu. Guys, kita semua pasti memiliki titik pencapaian, ya kan? Dan untuk mencapai titik pencapaian tersebut, kita perlu usaha, kita perlu ikhtiar. Pertanyaannya, apakah
akan terbesitlah dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita dari tidak terwujudnya titik pencapaian kita. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang apa sih salah kita selama ini? Apakah kita salah dalam berdoa? Ataukah cara kita berdoa sama Allah itu salah? Atau kalimat yang kita pakai dalam berdoa itu kurang indah sehingga Allah belum bisa mengabulkan apa yang kita minta? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Lelah, sampai kita lelah. Lelah gak sih sampai bertanya-tanya seperti itu? Guys, please stop thinking. Mari coba kita berhenti sejenak. Kita jeda semua waktu kita dan kita renungkan. Kita renungkan bahwa sebenarnya sesungguhnya Allah itu maha mencintai. Allah itu cinta sama kita semua. Allah cinta terhadap hamba-hambanya semua ciptaannya yang berada di bumi ini. Allah cinta. Dan pernah gak teman-teman berpikir bahwa bisa jadi semua ini hanya karena Allah ingin kita semua kembali pulang ke dalam pelukannya. Dan dari situ kita semua tidak perlu melakukan apapun, cukup kembali pulang kepada Allah. Sama seperti halnya ketika Allah kasih cobaan dan kesulitan sama Fir'aun. Ingat cerita Fir'aun? Ketika Allah kasih cobaan dan kesulitan kepada Fir'aun berupa ribuan belalang, ribuan katak, sampai bahkan sungai darah. Itu coba deh pikirin. Menurut teman-teman semua, emang apa yang sedang Allah lakukan dan apa yang Allah harapkan dari Fir'aun ketika Allah kasih semua cobaan dan kesulitan itu? Emang Allah sedang dan mengharapkan apa? Sedang apa dan mengharapkan apa? Apa Allah mengharapkan Fir'aun itu menemukan titik masalahnya? Atau Fir'aun menemukan solusinya? Allah mau Fir'aun menemukan titik masalah dan menemukan solusinya? Apa Allah minta itu? No, enggak. Allah cuma mau Fir'aun membaca pesan dari Allah. Allah cuma mau Fir'aun membaca pesan cintanya yang berisi kembalilah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma mau itu, satu itu. Teman-teman, coba deh, kalau seandainya kita fokus sama masalah, kita akan dapat masalah. Kita fokus untuk mencari solusi, kita akan mendapat solusi. Tapi kalau kita fokus sama Allah, kita akan dapat cintanya. Kita akan mendapat cintanya Allah. Ketika kita mendapat cintanya Allah, kita mau menyelesaikan masalah apapun, insya Allah Allah ridho, Allah bantu. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku di awal tadi, hanya satu jawabannya. One answer. Dan itu adalah just focus to Allah. Kita hanya perlu fokus sama Allah. Kita gak perlu apa-apa. Kita gak perlu melakukan apa-apa.
cuma cukup satu aja, fokus sama Allah. Ketika kita dikasih kesulitan, itu tandanya Allah udah kangen banget sama kita. Bukan berarti Allah gak sayang. Tidak perlu mengkhawatirkan omongan-omongan atau pembicaraan yang negatif. Kalau ada yang bilang, ya kamu berdoa, beribadah sama Allah cuma ketika dapat kesulitan aja. Loh, gak apa-apa. Allah kasih kesulitan sama kita, Allah kasih cobaan buat kita, itu memang satu tujuannya. Allah mau kita angkat tangan, kita berdoa sama Allah, kita minta pertolongannya sama Allah. Cuma itu aja. Dan dari situ kita bisa kembali pulang sama Allah. Kita kembali pulang kepada Allah. Jadi apapun masalah yang teman-teman sekarang lagi hadapin, teman-teman cuma cukup satu. Just focus to Allah. Mari kita fokus sama Allah supaya kita bisa dapat cintanya Allah. Ketika kita sudah dapat cintanya, insya Allah apapun problematika yang kita hadapin, Allah bantu cari solusinya. Baik, semoga pesan yang saya sampaikan, pesan yang hari ini aku sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat aku sendiri, buat aku pribadi. Terima kasih teman-teman sudah